Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julita Sari, NIM 1730602194. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai akuntansi untuk mitra pasif. Nah, kalau kita ibaratkan akuntansi untuk mitra pasif ini hampir sama dengan mitra aktif, hanya saja untuk pasif pihak tidak ikut serta dalam mengelola sebuah proyek. Kalau kita ibaratkan sebuah transaksi, sama saja mitra pasif ini seperti bank syariah, sedangkan mitra aktif itu seperti nasabah. Nah, di sini pada paragraf 27, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Jadi, di sini penyerahan kas itu dilakukan dengan mitra aktif. Kalau kita bisa simpulkan dalam akuntansi untuk mitra pasif ini, jadi bank syariah dapat menuliskan ke laporan keuangan mereka, yang pertama itu investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Contohnya seperti rekening itu dibayarkan investasi musyarakah itu ada di debit, kemudian untuk kas itu di kredit. Kemudian investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka perlakuannya seperti berikut. Contohnya seperti ini. Apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat, maka diakui sebagai keuntungan tangguhan atau diamortisasi. Jadi investasi musyarakah itu ada di debit, kemudian untuk di kredit itu ada aset non-kas dan keuntungan tangguhan. Kemudian sebaliknya, jika nilai wajar itu lebih kecil dari nilai tercatat yang diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya, maka jurnal yang harus dibuat adalah yang pertama, investasi musyarakah itu ada di debit, kemudian kerugian itu ada di debit, dan aset non-kas itu ada di kredit. Kemudian investasi mensyaratkan non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jadi jurnal yang dibuat bisa seperti ini. Beban penyusutan itu ada di debit, kemudian investasi musyarakah itu ada di kredit. Kemudian pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya proyek usaha itu pasti ada keuntungan ataupun kerugian di dalamnya. Untung-untung jika tidak ada kerugian. Nah, apabila dari investasi musyarakah ini mendapatkan sebuah keuntungan, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah itu sebagai mitra pasif tadi, yaitu kas atau piutang itu ada di debit, kemudian pendapatan bagi hasil itu ada di kredit. Kemudian jikalau hal tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau melainkan mendapatkan sebuah kerugian, maka dapat dibuat jurnal seperti ini. Kerugian itu ada di debit, kemudian penyisihan kerugian itu ada di kredit. Nah, setelah semua transaksi ada, ini namanya pengakuan dan pengukuran pada akhir akad. Jadi, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar non-kas yang disepakati pada saat penyerahan aset. Ini jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah apabila tidak ada kerugian adalah seperti ini. Investasi kas itu berada di debit, kemudian investasi musyarakah itu ada di kredit. Jadi seperti ini. Pada saat
pada saat akan diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari akuntansi untuk mitra pasif. Dalam saya berikan contohnya pada bank syariah selaku sebagai mitra pasif. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.